lama-lama getarannya itu terasa bahwa akan ada bencana besar. Ilmunya juga gampang, saya disebarkan adik-adik, enggak apa, ilmu itu enggak ada yang rahasia. Ya, doanya itu begini. Allah dengan Tuhan itu satu tapi lain. Kalau Allah seru sekalian alam. Apa seru sekalian alam? Ya laut di permukaan bumi ini, ya bumi, benua-benua ini, ya matahari, ya bulan, ya planet-planet itu, termasuk ini semua itu Allah. Tapi kalau Tuhan sinarnya, orang Islam menyebut Nur Muhammad, orang Nasrani menyebut Kristus, orang Jawa menyebut guru sejati. Lah makanya berdepokan saya itu tidak ada guru manusia, ya. Kalau manusia masih seperti kakek ini, apa orang bersih? Bagaimana bersih? Makan sate, makan gulai, makan sembarang color, ya. Dari potong perut ini isinya mesti ketekan tidak karu-karuan. Makanya tidak berani menjadi guru. Tapi saya sendiri di sini sekolah kepada siapa? Kepada guru sejati. Setelah saya sekolah kepada guru sejati, semua yang saya peroleh saya tulis di sini. Tadi saya ceritakan bahwa Gunung Arjuna merupakan peradaban terakhir dan bukti bahwa di gunung ini adalah tempat eksodusnya manusia yang jenius. Bahkan Aristoteles Onassis penulis buku itu siapa itu? Itu pernah menulis, ya, bangsa Atlantik yang jenius terkenal dari Atlantik yang terakhir berada di benua yang namanya sekarang ini Indonesia. Kalau dulu tidak ditulis Indonesia karena beliau negara pulau-pulau yang ada di sebelah timur. Indonesia kan pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke itu berapa ribu pulau, ya kan? Nah itu kalau di Kalimantan sama dengan negara 13 negara di Eropa, ya. Pengen ketangkap lompat pagar, berbos pagar bisa. Di sini antara kecamatan aja. Nah, tapi bangsa ini meskipun banyak suku, bahasa, adat dan lain sebagainya masih hidup dalam kerukunan, ya, kerukunan yang menjadi satu. Keanekaragaman itulah yang sekarang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Makanya sebelum Mojopahit dulu itu terbentuk dan pemerintahnya berkuasa selama kurang lebih 341 tahun, itu satria-satria dulu itu digembleng di sini, digembleng di daerah Singosari, lalu sekolahnya di Blitar yang namanya Candi Penataran atau Candi Palah. Setelah spiritualnya digembleng di Singosari, akhirnya rasio dan ideologinya digembleng di Blitar, di Candi Palah, barulah Mojopahit berdiri selama 341 tahun kurang lebih. Lah karena apa? Karena manusia di sini itu langsung dibimbing oleh guru sejati atau Tuhan tadi itu. Tuhu ono sebenarnya ada, gitulah, berbentuk sinar. Lah jadi di sini sudah jelas bahwa umumnya orang-orang itu semuanya diserahkan kepada Allah. Ya semua kan Allah, ini kan Allah, tidak dapat rezeki Allah, itu ya benar. Tapi penjelasannya supaya gamblang tidak seperti itu. Loh, pada waktu manusia terbentuk, kalau saya istilahnya terbentuk, bukan dicipta, ya. Karena apa kok terbentuk? Karena manusia itu kehendak beliau sama sendiri. Semula itu kan ada angkasa saja, ya. Kalau di dalam Hindu, pinjam istilah orang Hindu disebut Siwa. Makanya Siwa itu biru, gambarnya dari situ, ya. Setelah itu terciptalah
bumi, ya. Jadi siwa dulu baru bumi. Bumi itu dibentuk yang pertama kali sati, ya, sati. Sati itu bumi itu, kenapa saat itu kok jelek hitam pemarah? Kalau di pewayangan digambarkan Durga Triwikrama, ya. Ibu Pertiwi Durga itu istrinya Sang Jagat Girinoto, Betara Guru, yang tangannya 4 kalau diwayang gitu ya. Nah, dia murka sebenarnya bukan kok murka, dia bereaksi sesuai dengan hukumnya. Pertama kali bumi itu meledak, mahmanya itu tahir, lalu menjadi puing-puing, lalu sekarang menjadi planet-planet itu, menjadi bintang-bintang itu dan sebagainya, karena apinya masih ada di situ menyerap. Kalau di dalam agama diceritakan tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Ada tanah, ada air, ada api, ada udara, hidrogen, nitrogen, karbon dan oksigen, ya. Api mempunyai sifat menyerap, akhirnya kumpul lagi, tek, ya, baru kehendak Sang Maha tadi itu pelan-pelan secara evolusi membentuk dirinya, karena beliau ingin mewujudkan sesuatu bentuk benda yang namanya bumi atau jagat dengan segala kehidupan dan konsekuensinya. Oleh karena itu pertumbuhannya evolusi sekali, artinya pelan-pelan. Setelah dibungkus air lalu menjadi dingin, mulailah ada renik-renik yang timbul, seperti cacing, seperti ikan, seperti lama-lama ada tumbuh-tumbuhan. Nah, lalu setelah itu belum ada kehidupan yang langgeng, karena tidak ada kekuatan roh suci yang ada di situ. Roh suci itu apa? Sebenarnya roh suci itu adalah terhimpun di dalam satu, kalau di dunia ini kita sebut dengan istilah srengenge atau matahari. Orang Jawa menamakan srengenge, kalau ditulis nge ya. S itu pinanggih uriping pati, artinya matahari menentukan kehidupan dan kematian. Kematian dalam arti selesainya waktu hidup. Tumbuh-tumbuhan punya waktu selesai, binatang punya waktu, manusia punya waktu. Itu yang menentukan matahari, ya. Oleh karena itu dikirimlah roh, ya. Lalu pinanggih uriping pati, R itu, roh itu adalah sinar halus. Sinar halus, kalau huruf ditulis O0, ya, O0. Suci artinya suci. Kenapa kok suci O? Karena titik lurus jejet-jejet dalam rentang yang sama menjadi 0, menjadi 0. Karena hidup itu garis tengah, di atas plus, bawah minus. Plus itu angkasa, minus itu bumi. Jadi hidup itu mesti elektron, ya, mesti punya gaya. Nah, lalu di sini oleh para leluhur kita, itulah Sang Maweh Gandrung, orang yang biasa meditasi tadi itu, lama-lama getarannya itu terasa bahwa akan ada bencana besar. Ilmunya juga gampang, saya disebarkan adik-adik, tidak apa, ilmu itu tidak ada yang rahasia. Ya, doanya itu begini: Hong wilahing bumi sekaring-karing dan agung, mani ing bumi iso nerawang isine jagat, mani ing ati iso nerawang rasa ning jagat, rasa surasane ati ningsun bisa gawe padange pepeteng mrepeki Sang Hyang Bagaskara. Nah, gitu. Jadi sebelum meditasi ya dibaca pada waktu meditasi, mulai duduk itu lalu pasrah udah nutup. Adik-adik nanti ada apa-apa akan segera tahu, ya, akan segera tahu, ya. Jadi saya sering ke daerah-daerah karena adik-adik saksinya sudah banyak. Kadang-kadang kalau diundang di suatu tempat, kalau ada tempat leluhur yang tidak terpelihara, saya itu peka. Saya lalu diam tak gitu, lalu loh, Mas, mohon maaf ibu-ibu atau mas-mas, saya jadi duduk saya itu misalnya ini sebelah saya tenggara ke sana kira-kira berapa meter ini,
sekian puluh meter, kok ada peninggalan leluhur yang sekarang tidak pernah diuliri, terabaikan oleh anak cucu itu apa-apa ada. Enggak mbah, itu dulu sekarang ada pohonnya besar, atau ada patungnya, atau ada batunya, atau ada sumbernya, ya kan begitu. Nah, itu karena ilmu itu tadi itu, ya, karena mantra tadi itu pas proses meditasi selalu digaungkan di dalam gimana? Disampaikan jadi meditasi itu ada dua, meditasi aktif ya proaktif, dan meditasi nul total. Kalau nul total itu pasrah. Biasanya saya kalau mau tidur itu sejak muda saya selalu pasrah, artinya ya Allah seluruh sekali malam, hamba terima kasih atas kebahagiaan, atas rezeki kepada saya, anak keluarga saya, anak cucu saya, dan saudara-saudara saya. Hamba mohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan yang sengaja atau tidak. Malam ini hamba menyerahkan diri terhadapmu, semoga kembali menjadi sebagaimana hukum yang kau kehendaki. Ipek dari gitu. Itu dikarang sendiri bisa. Jadi bahasa kita gitu ya, gitu lah. Ini leluhur kita itu selalu seperti itu. Nah, ternyata leluhur kita itu memang manusia-manusia yang jenius, terjenius seluruh dunia. Tadi saya katakan, misalnya begini, orang Barat bisa terbang ke angkasa itu dengan baling-baling, karena orang Barat sekitar 1930 ya pesawat terbang ya. Baling-baling itu begini, artinya apa? Orang Barat otaknya cerdas, bahwa udara itu padat itu kalau diiris begini dalam bentuk yang silang, itu akhirnya baling-baling itu akan menggeret benda ya, akan menggeret pesawat itu. Tapi kakeknya adik-adik ini abad ke-8, ke-7, ke-9 orang Blitar di Rambut Monte sana, namanya Mpu Barada, itu sudah terbang tanpa baling-baling. Coba terbang tanpa baling-baling loh, asli itu, asli. Kalau didongeng oleh orang Barat, di enggoknya supaya anak cucu senang, Mpu Barada itu sakti dulu membuat kali itu pakai kendi ya, dia lalu terbang, lalu ini menjadi kali berantas ya, tak ono lah. Tapi tidak seperti itu ya. Tidak hanya seperti itu ya, ketoprak ya, ketoprak telur gitu loh, enggak. Makanya saya di sini tuh mengulangi kembali apa yang dilakukan beliau. Beliau ada di Rambut Monte Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Sampai sekarang itu kira-kira kedungnya itu garis tengahnya hanya 5 meter bulat begitu. Di situ ada pohon asem yang tidak bisa besar selamanya, kecentet, karena disabda oleh beliau. Disabda apa? Dikutuk. Beliau katanya orang suci mengutuk manusia itu, apa yang dikehendaki mungkin sekedar biar anak cucu tahu bahwa sebenarnya manusia itu punya daya yang sangat hebat, punya kekuatan yang sangat hebat. Nah, pada waktu beliau mau terbang ke labnya di Bulu, kira-kira 500 meter dari tempat duduk saya ini ya, itu mau terbang itu jubahnya tuh kecantol robek gitu, lalu dikutuk, waduh pohon asem, kamu kurang ajar, coba bagus ya, kamu tidak akan bisa besar selamanya. Sampai sekarang itu kecil ya, kecil padahal udah 1000 tahun lebih loh, kecil terus sampai sekarang ini masih ada, bisa dilihat. Daunnya itu ya sedikit gitu, kecentet namanya, kalau orang Jawa bilang kecentet.